kan teman saya itu kan Katolik, dia nyembah Bunda Maria, sama teman satu yang lagi tuh nyembah Yesus. Apa itu beda ya? Kan ada yang Kristen Katolik nyembah Bunda Maria, ada juga yang nyembah Yesus. Apa maksudnya, perbedaannya di mana? Orang Katolik nggak nyembah Bunda Maria, Bang. Nggak nyembah. Itu. Oh ya, gitu ya. Saya baru dengar ini 2 kali 1 hari ini, selalu tuduhannya orang Katolik nyembah Bunda Maria. Ini dapat dari mana sih? Enggak, kalau di teman saya kan Kalimantan, dia kan orang Katolik, dia nyembah di Bunda Maria. Satu tuh orang Ada, Pak. Protestan, dia nyembah Yesus. Apa bedanya, maksudnya ada nyembah Yesus, ada yang nyembah Bunda Maria? Nggak ada. Yang Jemaah Maria itu siapa? Kamu ini sembarang saja bawa-bawa berita. Nggak ada, Pak. Kan benar, kan juga Kristen, Bang. Kristen di sini kan banyak. Katanya kalau Kristen Katolik sama Kristen Protestan itu berbeda. Oke. Enggak, Bang, itu enggak benar. Bang, tapi benar Ya. nggak sih? Ini saya nanya ya. Benar nggak sih Syiah itu kalau sholat bawa batu, nyembah batu gitu? Sama nggak? Atau beda nggak sama Sunni? Taruh batu di sininya tuh. Nyembah batu gitu di atas. Oh, itu Syiah itu, Mbak. Iya, beda nggak? Apa? Iya, beda dia beda. Sama Allah, sama Al-Qurannya sama. Iya, Al-Qurannya sama, tapi cara Jadinya wudhunya sama. juga beda. Cara berwudhu beda. Kenapa beda, Bang? Ya. Kenapa beda-beda? Kan Allahnya sama nggak sih? Siapa yang nge-mute dia, Pak Prof? Ada yang nge-mute ya? Dada. Aku nggak ada. Aku nggak ngemut. Dia buat sendiri tuh. Itu dia cari data. Kalau Mbaknya bilang itu agama Syiah, dia lapis batu di sini kan? Syiah itu bukannya Islam, Bang? Itu Islam, tapi dia kan kebanyakan di negara kayak Indonesia kan ada juga Syiah, dia tuh kayak orang bilang aliran sesat ya. Hah? Hei, masa keluarga Nabi kamu bilang sesat, kamu ini Bapak? Iya, tapi dia bukan Nabi Muhammad, dia itu apa sama itu? Kalau tidak salah itu. Mereka yang bilang keluarga Nabi. Ali. Iya, tapi memang betul, Bang. Satu, dia kan nyembah Allah juga. Tapi cara berbeda itu burutnya, sholatnya itu cuma beda di situ aja. Jangan sampai kamu oleh kalian yang sesat ini. Mana yang benar ini? Siapa Sunni? Kalau Sunni itu semacam saya nih, Bang, Sunni. Kalau Sunni dengan Syiah kan jauh sekali bedanya. Berarti yang sesat yang mana nih? Kalau kebanyakan itu aliran apa namanya? Syiah. Juga yang Iran itu kan banyak gitu, Bang. Kok kamu sesatin Syiah? Iya, Syiah. Kan keluarga Nabi loh. Iya, tapi dia tidak mengakui sebagai Nabi Muhammad. Itu dia itu mengapa apa namanya? Ali. Lupa lagi saya ini. Itu loh, Ali yang mereka tuh kalau Ya, Ali. Sayyidina Husain, ya. kalau orang Karbala tuh lagi perayaannya tuh. Iya, yang Sayyidina dibuka Husain. mukanya sama badannya itu loh, Pak Prof. Tahu kan? Iya. Sayyidina Husain. Loh, sekarang yang sesat ini siapa? Sunni atau Syiah? Orang Syiah itu juga saya juga tidak cuma ini kan apa sering cuma nonton di YouTube aja. tadi pakai film nonton YouTube. Iya. Yang sesat siapa ini? Kalau saya bilang sih Syiah itu nggak ada masalah ya. Karena Iya. apa? Dia juga menabikan Muhammad. Betul nggak? Iya. Dia menabikan Muhammad. Temen saya banyak Orang sih. Syiah itu apa? Apa tak? Temenku itu Syiah semua. Oh. Ini bapak ini juga Irwan Syiah namanya. Iya. Mansyah. Iya. Oh, Irwan Syah. Iya. Ini Bang, ada tanya satu kali ini, Bang, apa? Silakan. Bisa bertanya lagi, Bang, apa? Sebelum Yesus lahir kan di umur 10 tahun tuh kemana dia? Sebelum dia jadi Tuhan. Dia kan waktu umur 10 tahun kan belum jadi Tuhan. Hei, 10 tahun nomor jadi Tuhan gimana? Waktu lahir aja malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu Yesus. Iya. Juru selamat Tuhan di kota. Sebelum Yesus lahir, kan sebelum Yesus lahir, kan mamanya Bunda Maria. Ya. Ntar dia 8 tahun sampai 10 tahun. Maksudnya Yesus itu kemana? Dia kan belum jadi Tuhan nih. Dia belum lahir. kenapa tapi belum jadi Tuhan? Iya. Lahir saja malaikat Belum jadi berkata telah lahir juru selamat Kristus, Tuhan yang lahir. Gimana kamu bilang dari umur 10?
Kan ada yang saya barusan SMS-an di FB teman teman sama Siapa? saya Sama Yusuf PI, kamu yang ini SMS-an. Hah? Yusuf PI. namanya ditemani di Pro lah. Oh. Nah, katanya Mantap. Yesus itu di umur 10 tahun belum menjadi Tuhan, belum sempat menjadi guru. Ah, berarti dia tipu kamu. Sebentar kalau kamu ketemu langsung ramas mulutnya karena kamu dia sudah kena tipu itu sama dia. Iya, tapi dia Kristen, Bang, Kristen. Mana ada Kristen? Kamu yang sebar aja kau ini. Yusuf PI Kristen. Ini kan Yusuf PI Kristen. Iya, Bang, Kristen. Tadi kamu sudah fitnah Katolik. Katanya dia bilang begitu. Kalau dia umur 10 tahun dia masih membantu orang tuanya. Coba nanti kamu cari Yusuf PI kan selalu live. Nanti kamu tanya Yusuf PI, kamu Kristen ya? Coba kamu tanya begitu. Kalau saya kan Ini- baru Ini lucu-lucu di si Irwan ini. Oh iya ya, Irwan, saya mau tanya balik ini Irwan. ya, Allah bukan muncul di abad 7. Sebelum di abad 7 itu Allahmu kemana nih? Allahmu? sebelum ke Batu itu kan dari awalnya sudah ada memang, Bang. Sebelum dunia sudah. Loh, memangnya Musa kenal Allahmu? Ya. Musa kenal Allahmu tidak? Musa. Ya. Nabi Musa. Iya, kenal. Loh, Musa agamanya apa? Ya. Musa agamanya apa? Kalau itu saya belum paham, Bang, itu. Oh, berarti dia dikenal Allahmu. Kemana Allahmu sebelum sampai abad 7 itu? Sebelum abad 7, kemana dia? Kok baru muncul di abad 7 itu? Mulai itu kan sudah ada. Nah, sebelum dunia ini dia sudah ada memang. Mana sudah ada? Allahmu Iya. muncul di abad 7, langit dan bumi sudah ada. Orang sudah cebok pakai air, tiba-tiba Allahmu Yang datang disalib ganti itu kan- cebok pakai 3 batu. Menurut Mana saya ini? itu, Bang. Menurut saya itu yang saya sering baca-baca lah, tuh nonton filmnya juga kan. Nonton film lagi, nonton film Nah, tadi. Nabi Isa itu kan yang disalib itu kan Yudas. Ini tipu lagi kau sama Yusuf PI kau ini. Nah, Kita tipu lagi sama Yusuf PI kau ini. Makanya kamu cari Yusuf saya PI. cuma mau tahu saja ini cuma antara Kristen dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak Sam. Ini Pak Sam, ini apa namanya Irwan ini kasihan ini kena tipu sama Yusuf PI ini. Iya, entah Masa itu yang- teman saya kan Masa dia katakan saja yang disalib Yudas. Coba di mana dalilnya? Salib itu orang yang diserupai Nabi Isa alaihissalam. Dia bilang tanya Yudas. Iya. Ngeri banget Ngeri nih. banget. Yang diserupai. Iya. Jadi Allah Nabi butuh Isa itu tumbal. Nabi Isa itu diangkat ke langit sekarang. Iya, betul. Bukan di langit, di surga. Artinya Nanti Allah di akhir zaman Nabi Isa atau Yesus yang kalian kenal itu akan turun dan akan mengusir kalian yang menganggap Yesus itu Tuhan dan Ih. membunuh semua babi-babi yang ada di muka bumi ini. Ketawa lu nanti lu diusir. Kenapa mudun babi? Untuk apa? Apa salah babi? ya karena di hadis apa? Sahih Muslim 220 ya. Katanya Isa itu akan turun menjadi hakim yang adil. Lah anehnya surat At-Tin ayat 8. Hakim yang betul adil itu. itu adalah Allah. Gimana nih Pak Ladu? Iya, berarti sama. Kenapa? Allah itu adalah Isa. Iya, dia di ayat satunya mengatakan yang hakim itu adalah Allah, yang satunya mengatakan hakim yang adil itu adalah Isa. Di mana ini? Di mana? Rebutan nanti Isa dengan Allah ini. Di mana itu? Mentang-mentang sama-sama di arsi. Di hadis. Di mana? Di hadis Sahih Muslim 220 Bang. Gitu. Katanya Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Ya. Nah, anehnya kok di surat At-Tin ayat 8 hakim yang adil itu adalah Allah. Loh. Apakah Isa sama dengan Allah? Isa itu kan Bang, Nabi Isa. Nabi Ini lagi, ini lagi. Iya, Keempat. Iya, hadis Setelah Nabi hadis Isa Sahih Muslim muncullah Nabi 220. Muhammad, Bang, meluruskan agama. Bang. Sahih Muslim 220 Isa akan turun menjadi hakim yang adil untuk semua umat manusia. Tapi Iya, di Nabi surat Isa. At-Tin, ya di surat At-Tin, hakim yang adil itu hanyalah Allah. Ya. Apakah Isa sama dengan Allah? Enggak sama. Oke, kalau nggak Nggak sama, sama. kalau nggak sama berarti saya tanya. Nanti di akhir zaman ada berapa hakim yang turun? Kamu tadi bilang di hadis riwayat Muslim 220 ya. Iya, Ya. coba baca.
Ini saya bukakan saja ini supaya dia baca ini. Ya, buka-buka. Ini perkataan Baginda loh. Jangan Ini lagi Baginda kalian kan buat. jangan Isa lagi akan kalian jadi katakan hakim yang Baginda adil. nipu. Ini perkataan Baginda ini. Kelihatan itu. Ntar kok jadi keparok ya? Kok nggak bisa besar ya? Coba saya coba. Satu sendiri. Coba pala dulu. Nah, Itu. Ini perkataan Nabi sendiri tuh. tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil dan Iya, betul. akan segera Segera tiba. tiba. Di bawah lagi nih ada nih hakim yang adil lagi. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi. Ya. Tuh. Jadi yang benar ini siapa? Ada berapa hakim yang nanti yang turun? Jangan sampai hakim Baujo ikut Ini, turun. Bang, kalian perlu pahami. Satu saja, Bang. Hak Allah itu hakim pada nanti di akhirat, menimbang amal kebaikan, amal keburukan kalian. Ini Terus Isa hakim di mana? Isa menghakimi pada saat dia turun, konteksnya itu dia menghakimi. Oh, jadi dua kali Kristen yang mengakui Yesus itu Tuhan. berarti Iya, dua betul, kali Bang. dihakimi orang. Kenapa? Iya. Kayak semacam pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi begitu. Banding, atau- naik banding. Nggak ada banding, Bang. Di sini nggak ada banding. Yang mana di sebenarnya akhirat di hakim nanti yang adil? Mulut manusia itu tidak bisa Ya. terbuka. Yang berbicara itu tangan kalian, tangan kita itu, kaki kita. Coba Paladu geser Iya. ke bawah Paladu. Jadi Nabi Isa itu turun untuk menghakimi para Kristen-Kristen Terus apapun itu, Iya. yang kafir-kafir yang menganggap Yesus itu Nah, tuh, Tuhan. tuh. Dia menghakimi Betul, betul. konteksnya pada zaman Ya, ini. itu. Waktu turunnya Iya. itu di situ. Dan dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan sebagai Imam. imam yang adil dan hakim yang adil. Terus Iya. apa yang ditanyakan? Loh, coba surat At-Tin ayat 8, Paladu. Atin itu konteksnya itu Tuhan. Dia mengadili manusia nanti di akhirat. Surat At-Tin Paladu. Apabila Tuhan itu dia adili kau sekarang itu lebih 95, Pak. kepada azab 95. jatuhnya. Loh, kita tanya ada berapa hakim nanti di akhir zaman? Ayat 8, Paladu. Ini 8. konteksnya itu beda itu antara Tuhan manusia, beda konteksnya. konteksnya. Hakim aja di manusia ada di mahkamah, hakim juga itu Ya namanya. udah, saya tanya, ada berapa hakim yang adil? ya. Konteksnya ini kau bertanya yang mana ini? Saya tanya, ada berapa hakim yang adil di dunia? Hakim yang adil gue gak bisa hitung. Banyak hakim di dunia. Ada Oh, hakim Isa tadi ini, hakim- hakim A, B, Isa- C, semuanya manusia. Isa. Oh, berarti manusia setara dengan Allahmu, sama-sama hakim yang adil. Tidak setara. Loh. Tidak setara dengan Allah Subhanahu wa taala selaku hakim. Bahkan Allah nanti menyerukan kepada manusia, kalian yang mengaku raja-raja, tunjukkan kekuasaanmu kepada saya. Coba di mana dalilnya? Ini kebiasaan ini ngarang bebas. Mana dalilnya? Coba. Saya bukakan. Betul itu, Bang. Iya, di mana dalilnya? Coba. Hei raja-raja. Coba di mana? Tunggu ya Bang ya, saya cari ya. Ya, cari. Ya, Mombong Irwan tadi bilang katanya yang gantikan Yudas. Kita buka juga Paladu. Iya. Ya, Qurano.com aja Paladu. Qur'an.com ya. Alimron Salib itu Yudas. 55. Iya. Bang, siapa namanya? Ya, Nabi Isa. Bang Irwan kasih data kita yang disalib Yudas ya. Kita kasih Oh, data. Anda. Ya. Aduh, saya enggak ada data, Bang. Cuma logika Mulut. saja, Bang. Tuh. Quran.com atau Data saya, Bang. Qurano.com boleh. Qurano.com atau Quran.com boleh. Nah, ini pakai Qurano.com aja. Nah, semua pendeta itu yang bilang, Bang, mualaf itu, pendeta mualaf yang bilang itu. Data itu ya logika lah. Ini orang gimana sih? Surat 3. Nggak pakai data bang, pakai logika. Surat 3 ayat 55. Nah, ini. Coba lihat ya, Bang ya. Pakai helm, Bang. Jam sambil nyari data Bang Irwan sekarang. Kita ladeni. Ayat 55 Paladu. Iya. Tadi di hadis tadi itu kan dikatakan Isa akan jadi hakim yang adil, membunuh babi, mematahkan salib dan menghapus jizyah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, orang nggak pernah bahas tentang jizyah. Jizyah itu adalah upeti buat orang-orang non-Islam kepada orang Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa Isa di akhir zaman menghapus jizyah?
Di Indonesia emang ada jizyah? Tak, gue Nggak tanya. ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Sekarang di Arab emang ada jizyah? Arab Saudi? Nggak ada kan? Apalagi di Amerika, di Eropa, di Australia, di Hong Kong, nggak ada jizyah. Tapi kenapa di hadis tersebut dikatakan Isa akan menghapus jizyah? Abang tadi bilang Isa akan membuang orang yang menuhankan dia ke neraka, betul nggak? Ya. Nah, kalau Isa menghapuskan jizyah, berarti dalam pandangan Islam nanti akan ada penjajahan yang dilakukan oleh orang Islam. Berarti siapa nanti yang akan jadi pembelanya? Siapa yang akan dihajar? Ya penjajah itu yang bawa jizyah. Halo. Ya. Halo. Gimana? Ya, Sam? silakan. Udah ketemu dalilnya? Udah. Apa? Mana dalilnya? Kita Loh, yang satu tadi mana? Pergi. Kabur. Silakan. Mana dalilnya, Syam? kita berangkat dulu ya. Yang pertama kita berangkat di Quran surah Berangkat Ghafir. kemana? Quran surah Ghafir Hmm. ayat 15 sampai 17. Kita berangkat dulu dari situ ya. Nanti ada urutan-urutannya tuh. Nanti sudah Wah, ada ini urutan muter-muter kita nih ke pasti. hadis. Oke. Udah dapat, Bang? Udah. Jangan pakai dalam kurung pokoknya ya. Saya nggak suka dalam kurung. Pastiin ada kata-katanya ya. Iya. Jadi terjemahannya di situ, ini yang pertama ya, kita berangkat dari sini ya, awal mulanya ya. Dia yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Yaitu Nggak ada hari ketika- kiamat di situ, Bang. Ya, emang itu artinya. Nggak ada kata kiamat di situ, Bang. Ini ada artinya hari kiamat, yaitu Nggak ada, ketika dalam bahasa mereka Arabnya keluar nggak ada, dari Bang. kubur. Tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang diusahakannya, tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Lalu kita berangkat ke hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya yaitu 4812 dan Muslim 2787 bahwa Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi dan menggulung semua langit dengan tangan kanannya. Kemudian berfirman, aku adalah raja, kemana semua raja-raja di bumi? Terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Quran surah Ghafir ayat 16. Lalu berlanjut lagi. Itu hadisnya salah, Bang. Nih, Muslim 2787, kata-katanya beda, Bang. Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya dan janganlah meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya Imam Bukhari kecuali telah jika mendapat. meriwayatkan dalam sahihnya 4812. Tadi katanya 2787. Coba cari dulu di Imam Bukhari 4812. Coba yang 2787 tadi apa? Yang baru bacain. Karena di sini terusnya situ Imam Bukhari 4812 dan Muslim 2787. Beda. Ya cari dulu pertamanya. Bukhari 4182, coba kita buka. Ini baca artikel nih orang nih. Nih. Bukhari berapa? 4812. 4182 apa 4812? Bukhari berapa tadi? 4812. Oke. Cek ya. Kita ngecek aja nih. Barangkali saya salah. Mungkin saya yang salah ya. Nih. Berapa? 4812. Oke. Kayak gadis. Coba bacain.
Termasuk perkara sunnah apabila seorang menikahi gadis hendaklah ia bermukim Gadis, di tempatnya iya. selama 7 hari. Dan bila ia menikahi seorang janda, maka hendaklah ia bermukim di tempatnya selama 3 hari. Iya, Salah tentang semua nikah ini. nih. Berlaku adil sesama istri. Judul anunya ini, babnya. Aduh, Hukumnya sorry. sahih. Aku lupa nge-mute, sorry. Iya, Pak Sam. Coba kasih dalil juga yang benar lah. Ini keluar di mana sebenarnya ini, Sam? Makanya saya bilang tadi ngarang bebas kami ini. Pak Sam. Tunggu, sabar. Mungkin Bu Cherry, Bang. Bukan. Buhairo. Cherry merek sepatu itu. Yang satunya tadi turun ya. Satunya turun. Ikut jejak Pak Lado dia. Bahaya itu orang. Gimana nih, Tak? Karena Tak jelas hadis itu nomornya Ngantuk beda-beda, Bang. penonton kayak gini. Nah, Oh, di Patul Barinya Pak Prof. tergantung harinya. Di Patul Barinya ini ada saya dapat di Patul Bari. Gak enak feelingku. Gimana nih viewernya ngantuk semua lah Pak Sam kalau kayak gini. Astaga, nanti kita udah dibilang ngeroyok, iya kan? Iya, aku bahkan nggak mau ikut ngomong supaya ya khusyuk lah, 1 lawan 1 ya Pak Prof ya. Iya. Kayak tadi kan aku berjam-jam enak tuh 1 lawan 1 kan Pak Prof ya. Iya. Emang kita harus didukung sama kuasa doa ya. Tadi enak nontonnya enak, cuma tiba-tiba sinyal itu masalah yang selalu terjadi tuh. Kalau udah dapet poin tuh. Pas udah mau ke poinnya nge-freeze. Astaga, memang setan ini ya. Tapi Memang kalau ada yang bohong kenapa ya nggak pernah nge-freeze ya? lancar ini. Bingung aku loh, serius. Aduh. Ini hari saya dapat yang versi Patul Bari. Di sini Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya seraya berkata, Akulah raja. Mana yang mengaku raja di bumi? Berarti Allah ini tidak tahu ya bahwa Firaun itu raja. Tambah bingung nanti Pak. Kita kasih dulu kesempatan. Aduh. Malam Pak Yoga. Selamat malam. Duh mateng Pak. Ya. Oke. Gimana? Masih mateng? Kayaknya enggak deh. Pak Yoga ini Pak Ladu. Ya. Calon-calon murtadin. Sudah murtad ini, Bang. Wah, Iya, puji Pak. Tuhan. Maksudnya mau Belum. Mungkin ada yang perlu saya tanyakan ini. Oke. tanya saja Pak, tanya saja Pak. Mumpung ada Agatha ini, Agatha of Palermo 3. Iya. Gini, karena saya kan juga murtad ini ya. Terus minggu kemarin saya baru masuk gereja. Terus saya minta dibaptis, itu mungkin nanti Desember baru bisa terlaksana. Wah, Terus puji yang Tuhan. mau saya tanyakan itu mungkin keluarga saya ya. Karena gini, mau merah lagi ya. Tes. Ya Pak, lanjut Pak. Iya. Ini karena keluarga saya kan keluarga Islam. Terus pasti kan ada pertentangan di situ. Terutama dari istri saya. Tapi mungkin nanti secara perlahan akan saya ajak juga.
Cuman gini yang mau saya tanyakan itu, selama saya kan masuk Kristen, istri saya masih Islam, itu gimana dalam hubungan, dalam hubungan suami istri itu gimana ya? Kan Pak Prof yang ahli. Waduh, kalau ini bukan, saya nggak mau salah ngomong. Oke, Iya Pak Yoga, untuk kasus seperti itu, Pak Yoga kan nanti bakal dibaptis. Ada bapak rohaninya bapak sendiri yang membaptis bapak. Ada baiknya permasalahan ini bapak pertanyakan kepada gembala atau bapak rohani bapak. Gitu. Soalnya bapak juga lebih senior dari saya kan. Masa dapat ujangan dari saya gitu. Meskipun saya Kristen lebih dulu. Gitu. Iya. Ya. Halo Bang, ya halo Bang. gitulah. Halo Bang. Coba buka di hadis Bukhari nomor 6834. Gitu sih Pak Yoga. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ada Atau satu Pak Ladu lagi. mungkin ini lebih senior Pak Ladu. Kalau saya kan Pak Yoga kan maksudnya kayaknya sudah berumur ya. Ya gunakan skill saja Pak. Gimana ya? Gitu. Iya. Oke. Atur saja bagaimana baiknya Pak. Siap. Iya. Mungkin Soalnya Pak Yoga kan konteksnya ini kan Gini Pak, di dalam Alkitab kan ada ya, saya lupa ya nih. Kalau memutuskan. kalau ada salah satu orang yang beriman, jangan diceraikan. Bang. Nah, Udah karena dapat, Bang. melalui Hadis Bapak Bukhari. mungkin nanti 6834. istri Bapak akan menjadi percaya. Posisi sana. Hadis Bukhari 6834. Bentar ya Bang. Bukhari nomor Ya, 6834. sabar Bang, sabar. Paling kalau untuk masalah kayak gitu saya juga belum paham ya Pak ya. Tetapi di Alkitab dikatakan itu tidak usah diceraikan gitu. bukan. Enggak. Yang jelas tidak mungkin saya ceraikan. Itu mendampingi saya sudah berpuluh-puluh tahun. Toh nanti pada akhirnya kan saya berusaha, saya ajak juga seluruh keluarga itu loh. Ya. Cuman Kalau kasus ini memang nggak bisa diceraikan, nggak bisa. iya enggak, saya enggak ada rencana Ini ke kasusnya sana. Udah dapat gak tuh Pak Bukhari Yoga di tengah jalan. 6834. Siap. Monggo itu Pak Syam diladeni dulu, saya tak sambil nyimak nih. Enggak apa-apa. Siap Pak Yoga. Siap. Nah, Bang Hadis Bukhari Syam. nomor 6834. Oke, tulisannya apa tuh? Dak, bacain ya. Ya. Bukhari 6834 ya. Ya. Bentar. Pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Ya. Serta berkata, akulah sang raja, mana raja-raja bumi? Dan Syuaib dan Az-Zubaidi dan Ibnu Musafir, Musafir, ya. Ishak bin Yahya juga berkata dari Az-Zuhri dan Abu Salmah semisalnya. Ini sahih ya. Oke, tadi yang ditanya sama Pak Ladu. Pak Ladu Iya. ingat nggak, Pak Ladu? Iya, raja-raja di bumi ini mau diapakan ini Pak? Ini udah jelas ini. Di sini Kalau kan Allah udah menantang di sini. Udah menantang. Mana raja-raja di bumi? Mana Tadi yang kita- kehebatannya? bukan menantang, dia lagi mencari mana raja-raja di bumi. Makanya, Bukan Bang, menantang karena ini tanda tanya terakhirnya Pak. Ya. Tadi yang ditanya itu mana dalilnya Allah menyatakan diri jadi hakim juga. Seingat saya tadi itu. Kok jadi larinya ke raja? kan tadi ini bahas ke hakim-hakim lagi. Tadi kan ini Pak, siapa ini Ladusin kan minta tadi tunjukkan hadisnya yang mengatakan Allah berkata, akulah sang raja, mana raja-raja di bumi. Ini udah aku tunjukkan. Lalu minta lagi hakim. Oke, saya cari lagi yang Pertanyaannya Gimana? tadi itu Pak Ladu, kok raja? kan tadi Pak Ladusin Iya enggak, begini Pak. Tadi Bapak bercerita ya kan. Dan ini kan kita lagi bahas hakim. Terus Bapak kan seolah-olah ngarang bebas tadi kan bilang, Allah nanti begini, raja-raja apa? Ya raja-raja mau diinikan semua, mana? itu hadis sahih itu. Maka saya bilang coba tunjukkan. Mana dalilnya? Ya, ini udah ada dalilnya. Hadis Bukhari nomor 6834. Kalau ini juga Allah pun lagi mencari raja-raja ini. Mau diapakan juga udah jelas. Pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya serta berkata, akulah sang raja, mana raja-raja bumi?
Iya, dia menantang orang-orang yang angku, yang sombong, yang mengaku dirinya raja itu di dunia. Loh, apakah semua raja memang sombong, Pak? Ini terkhusus untuk raja-raja yang sombong, yang mengatakan Loh, saya Bapak Firaun lagi kan itu, ngarang yang kayak bebas Firaun lagi. itu. Tidak ada dikatakan Yang yang kayak sombong Firaun di itu, sini. contoh saya kasih kau contoh itu yang kayak Firaun yang mengatakan saya raja, saya apa namanya? Saya raja Tuhan, yang padahal dia raja yang ingin melampaui kekuasaan atau Di sini kewenangan dikatakan dari mana Tuhan. raja-raja bumi, mana raja-raja bumi. Berarti termasuk juga ini ya, apa raja-raja raja yang di ini ya, yang di Jogja itu ya, yang Semua dicari raja, gitu. semua raja yang di bumi yang mengaku Eh, dirinya paling berkuasa, paling tinggi, yang sombong, yang bagaimana, Ma, yang Bapak zalim, juga yang ini zalim ngarang terhadap bebas juga rakyatnya Bapak itu. ini. Ini segera dia cari mana raja-raja bumi. Ini termasuk ini Sri Sultan Hamengkubuwono ini dicari juga. Mau diapakan juga tidak jelas di sini. Eh, Di sini juga tidak jelas mau diapakan itu pada raja-raja itu. Ini cuma segera dicari. Ya kan Mau kau diapakan tadi juga yang tidak tanya, jelas. makanya saya carikan. Kan kau yang tanya bilang mana itu yang bilang Iya, saya tapi adalah Bapak raja. Saya kan tadi carikan Bapak ini. tadi seolah-olah bagaimana ya Allah ini begini semua raja-raja akan Enggak, kan dihancurkan bahasanya begini kan apa hakim. segala. Nabi Ternyata Nabi saja Isa segera turun dicari-cari, sebagai cuma hakim ditanyakan untuk orang-orang Kristen begini, mana raja-raja membunuh bumi. membunuh babi. Terus ada pembahasan tentang raja. Terus kau bertanya tadi mana Iya, mana dalilnya? Allah Eh, mengatakan begitu. Saya tunjukkan dan ini. dalil yang kamu kasih Kamu juga ini tidak bertanya sesuai tadi, dengan Allah apa itu yang kamu mencari karang-karang sesuai tadi. dengan pertanyaanmu tadi. Kan kau tadi Iya, bertanya tapi mana yang dalilnya. dalil yang kamu kasih ini tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan tadi seolah-olah para raja-raja ini akan dihancurkan begini. Ternyata hanya sekedar dicari, Kan ditanyakan tadi saya mana sebutkan raja-raja ada bumi. urutannya. Iya, terus mana urutannya ini? Urutannya selanjutnya saya baca ya. Setelah dicari ini ya, mana raja-raja bumi? Dan Suaib, dan Asubaidi, dan Ibnu Musafir, dan Ishak bin Yahya juga berkata dari Asuri dan Abu Salma semisalnya. Titik. Sudah selesai hadisnya. Terus berlanjut di Mana berlanjutnya mana? Mana lanjutannya? Tidak ada. dengarkan. Terus pendapat ini telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat di tanah lapang yang berwarna putih, seperti halnya lempengan perak yang Allah tidak pernah didurhakai di tempat tersebut Loh, sebelumnya. sudah sampai titik ini pas saya baca tidak ada yang gitu, Pak. Berlanjut ini di riwayat Ibnu Mas'ud lagi. Ini tidak sudah sampai titik ini. Kan tadi Ini. saya bertanya, kita Mana berangkat raja-raja dari bumi? surat Ghafir tadi, terus berangkat lagi ke Bukhari, berangkat lagi ke Ibnu Mas'ud. Kan bersambung semua itu. Iya, ini kan hadisnya Bapak kasih ya. Bapak kasih ini sebatas ini perkataan Nabi kamu ini ya. Iya, Mana berlanjut lagi raja-raja ke Ibnu bumi? Mas'ud, berlanjut lagi, berlanjut Terus lagi mana? ke Ibnu Mas'ud. Tidak ada, sudah tidak ada di bawahnya. Kosong ini, kosong. Kosong ini. Begini ke kelas astagfirullah. Kan tadi kita berlanjut tadi di Quran surat Ghafir, ya kan? Al-Quran ini kita berlanjut berawal dari Al-Quran, turun ke hadis lagi. Udah kita kasih dia bertanya tentang iman Kristen aja, Pak. Aduh, bingung juga ini jadi. Iya, udah jelas juga ini. Ya tanya saja lah Pak, silakan tanya. Coba Hakim. berikan saya Nabi Isa atau Yesus yang kalian kenal itu mengatakan bahwa saya Tuhan, sembahlah aku. Wahyu 1 ayat 8. Saya buka ya. Wahyu 1 ayat 8. Saya bukakan, supaya kamu lihat. Itu kata Yesus, Pak. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini kata Yesus. Mana Pak Sam? Kita baca dari atasnya dulu, Bang. Jangan langsung di situ. Baca dari atas. Dari atas. Salam kepada ketujuh jemaat. Ya, silakan baca Pak.
Saya bacakan Pak ya. Ya. Oke. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kenapa lagi Pak? Pertanyaan itu, Allah itu siapa di situ? Allah itu siapa di situ? Bapa itu. Terus itu huruf nya itu N besar itu artinya apa di situ? Sabar, kita baca sampai terakhir. Kan kamu ini lainnya kamu tanya, lainnya kamu protes. Sabar. Lanjut. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan Dia di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu Pak. Nah, jelaskan itu. Allah itu siapa? Oke, nanti kita jelasin ya. Baca ayat 7-nya Pak Ladu. Ia Aku adalah datang. Alfa dan Omega, firman Allah, firman Tuhan Allah. Jadi yang ini Allah atau Yesus itu di situ? Yesus itu Allah. Ini yang Maha Kuasa Pak ini. Ya. Dengar. Yesus itu Allah. Bahkan yang mengakui Yesus itu Allah adalah, tadi pertanyaanmu siapa yang ngomong N-nya besar? Bapa. Buka Ibrani 1 ayat 9 Pak Ladu. Bapak berbicara tentang anak. Ini di mana nih? Tunggu. Ini Yohanes apa ini? Itu tadi. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 9 Pak Ladu. 1 ayat 9. Oke. Nah, ayat 8 Pak Ladu, ayat 8. Oke. Ayat 8, bukan 9. Nah. Di Wahyu itu tidak menjelaskan bahwa Yesus berkata, Itu "Aku perkataan adalah Yesus. Tuhan, sembahlah aku." Loh, itu perkataan Yesus. Dia bilang dia Bukan, firman itu Allah. perkataan Allah itu. Bentar. Tuhan yang Maha Esa. Dengar baik-baik. Allah. Nanti kita baca lagi, kita balik lagi ya. Siapa di sini yang mengatakan Yesus adalah Allah? Nih, tetapi tentang anak ia berkata, ia di sini siapa? I-nya besar tuh. Bapa mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Ini adalah kutipan dari Mazmur 45 ayat 7. Septuaginta. Tahtamu ya Allah. Tunggu. Bagaimana penjelasan tadi? Tetapi tentang anak ia berkata. Maksudnya apa itu? Tetapi tentang anak ia berkata. Ia di sini siapa? Siapa? Bapa. Bapak itu siapa? Sang sumber Allah. Allah itu Yesus. Yesus juga Allah karena dia firman Allah. Makanya di sini Jadi yang berkata ini Yesus. yang berkata ini Bapa. Yang berkata ini Bapak itu Yesus. Beda dong. Beda. Kalau beda ngapain disamakan? Siapa yang nyamain? Ini kan artinya Bapa itu mengakui bahwa firman-Nya itu juga Allah itu loh. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini sang Bapa yang berbicara tentang anak, bukan tafsir manusia. Sama seperti tadi, coba Pak Ladu minta tolong. Ini Yesus berkata ini bahwa Allah berarti Allah itu kedudukannya Kau mau bilang lebih tinggi. apapun, kau mau Berarti bilang, Allah itu kedudukannya lebih tinggi daripada Yesus. brotherku. Allah itu Tuhan. Siam, Yes. ya. Kau mau bilang apapun, yang nulis Injil ini, Ibrani, Wahyu, Yohanes, Matius, itu nggak sudi masuk Islam. Semuanya Kristen.
Jadi tafsirmu hanya untuk tafsirmu. Kitab suci inilah kitab suci kami. Yang ngerti baca ya kami juga. Bukan pakai tafsirmu. Karena itu tidak ada orang Kristen yang Kau mau bilang masuk apa tadi, Islam di Bang? zaman. Kau bilang apa tadi? Yang menulis ini apa? Yang nulis ini adalah rasul kami untuk orang Kristen. Berarti Makanya tidak rasul ada kami. tidak ada Yahudi Hmm? ke Kenapa? Nasrani yang mau masuk Islam. Apa bagaimana tadi itu bahasamu? Oke. Di zaman Muhammad siapa orang Kristen yang mau masuk Islam? Kenapa? Kenapa? Di zaman nabimu siapa orang Kristen yang masuk Islam? Kok sama orang-orang yang penyembah pagan semua, orang Quraisy semua yang masuk karena sama, mereka merasa sama Iya. Coba di ajarannya. zaman nabimu siapa yang mau masuk Islam orang Kristen? Sabar Bang, sabar. Siapa? Warokah masuk Islam nggak? Gurunya Muhammad loh. Mau masuk Islam nggak? Abdullah Iya. bin Salam, Abdullah bin... Aiman, Hah? orang-orang dari Najran. Oh mana? Nuaiman itu bukan orang Kristen. Bukan itu. Nuaiman, Aiman. Aiman siapa? Seorang wanita yang awalnya berasal dari komunitas Kristen. Dia menjadi salah satu pengikut setia Nabi Muhammad. Dari mana Ada itu? juga Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang rabi Yahudi. Terus Rabi Abdullah. Yahudi. ada Yahudi, ada Kristen masuk Saya Islam. tanya orang Kristen Kau masuk mau Islam tanya yang siapa? mana lagi? Siapa Dan orang orang-orang dari Najran siapa juga. orang Kristen masuk Islam? Aiman. Siapa itu? Coba bacakan. Seorang wanita yang awalnya berasal dari komunitas Kristen. Kau baca Dia artikel menjadi itu. salah satu pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kau baca artikel itu, bro. Kau nggak baca sirah. Makanya Islam sekarang sumbernya artikel, YouTube, film. Itu aja sumber kalian. Kalian nggak mau baca buku kalian sendiri. Ngeles lagi. Coba saya suruh jelaskan. Dapat data Kristen dari mana? Gak usah gitu deh jauh-jauh. Budak yang digauli Muhammad namanya adalah Maria Alkiptia, betul? Betul nggak? Kenapa berlari ke budak lagi, Bang? Loh, kita ambil contoh. Kristen nggak itu? Siapa? Ini Aiman. Maria Alkipti. Kenapa dia? Maria Hmm. Alkipti. Kenapa? Maria Alkipti agamanya apa? Ya jelaskan dulu, kenapa itu? Kenapa? Iya, Maria Alkipti agamanya apa? Sabar, Bang, sabar. Cari lagi di Blogspot. Istri dari Nabi Muhammad. Mana ada istrinya? Kapan dia jadi istri? Tadi aja kau bilang Aiman itu Dia Kristen, itu itu kau seorang dapat dari Kristen. mana? Dia itu seorang Kristen. Dari mana dia? Dulunya. Dari mana? Dan seorang Yahudi. Hmm? Kenapa? Ya dia bilang Kristen, berarti Saya tanya orang Kristen mana yang masuk Islam? Itu tadi contohnya. Aiman. Aiman bukan orang Kristen, bro. Ya, yang Kristen itu satu-satunya teman Muhammad. Itu hanyalah Maria Alkiptia, pembantunya. Aiman. Pembantunya tidak dinikahi. Pertanyaannya, Maria Alkiptia masuk Islam nggak, Pak Ladu? tidak. Enggak. Aiman. Aiman itu bukan orang Kristen, bro. Kau baca Dia artikel berasal itu. dari komunitas Kristen. Kristen mana? Pada zaman itulah. Ya Kristen mana? Coba pakai dalil Pak, jangan pakai ini Blogspot. Mana? Yang kau tanyakan itu apa? Udah dijawab ini. Aiman ada. Ya Kristen mana? Pada zaman itu. Ya Kristen mana kira-kira? Kristennya mananya? Maksudnya bagaimana ini? Iya, Aiman itu orang Mekah. Iya, agama Kristen. Dari mana? Kamu Makanya kira aku di tanya. sana agamanya Makanya aku tanya. orang Mekah itu Coba Maria Islam Maria semua. Alkiptia, bro. Maria Alkiptia itu ketahuan dia Kristen mana? Kristen Koptik, Mesir. Coba Aiman itu Kristen mana? Kau baca artikel kan itu kan? Nah udah terlalu ini. Jadi kita kembali lagi ke topik. Tadi Pak Ladu minta tolong Pak Iya. Ladu. Wahyu 1 ayat 7 tadi. Tadi kan ayat 8, ayat 7. Iya. Ini kesukaannya Agatha nih. Agatha tadi nggak nyambar. Tuh, lihat. Ia datang dengan awan-awan. Ini nanti ya, betul nggak? Dan setiap mereka awan-awan. melihat dia, juga mereka yang menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ini sama dengan ayat apa ya? Tak. Oh ya Al-Quran ini kayaknya ini. Al-Hadid ya? Yang mana, Prof? Allah. Bukan Datang dari awan-awan.
Udah. Bukan, Al-Baqarah 210. Oh, kita buka Al-Baqarah 210. Itu Allah Subhanahu wa taala itu yang Alfa Omega itu yang kadang-kadang itu. Bukan Yesus di situ. Tuh, Allah Alfa Omega bahasa Yunani, Bang. Maksudmu itu tadi yang situ yang anu itu. Bukan Yang Yesus berkata. yang berkata. Itu yang berkata firman. Ini dia mengaku firman tuh. Ini nih. Ini kamu baca dia mengaku firman. Firman Tuh. itu siapa lagi firman? Firman itu perkataan kalam Allah. Ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa jadi firman. Makanya kalau kita lihat di ini. Ini kita lihat ini Yohanes ini. Ini kita lihat, ini Yohanes. Nah, siapa firman itu? Kita lihat. No. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Kita lihat ayat ininya. Itu 14. jelas itu firman itu adalah Allah itu. Iya, sesuai dengan Ibrani tadi, pernyataan Bapak yang mengatakan anak itu Allah juga. Pernyataannya di situ Allah. Nah, kita lihat ya. Ini kita lihat nih. 14 kita lihat ini 14 ini. Nih. Gimana? Mau bagaimana? Ini. Firman itu ya, firman yang di atas tadi ini ya. Padanya firman ini ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini firman, makanya ini Wahyu tadi dikatakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi ini dia yang firman yang sudah menjadi daging ini, sudah menjadi manusia ini. Wahyu 1 ayat 8. Banyak teolog Kristen. Nih, banyak teolog Kristen memahami dari golongan siapa? Sebut siapa? Kalian juga ini banyak teolog. Iya, siapa yang memahami begitu? Allah menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega. Teolog Kristen loh yang bilang ini. Ya, siapa orangnya? Kenapa? Siapa? Yusupei lagi. Siapa orangnya? Teolog Kristen itu siapa? Kan banyak. Iya, siapa banyaknya itu? Satu saja siapa? Mau. Ini biasanya kalau Islam bilang banyak pasti tidak ada ini. Nggak ada. Makanya tadi yang dia ngomong Aiman itu pasti nggak ada, sama aja. Itu Kenapa bro, suka pakai kitabmu aja itu udah banyak berubah bro. Jadi tidak. kok nggak bisa berargumen nih? Ya, tadi sama dia fitnah itu Aiman itu Iya. siapa? Orang Nasrani, orang Kristen. Nggak ada Aiman itu Kristen. Kristen. Ngawur aja. Coba saya kasih kesempatan buka kamera datamu mana? Kristen. Aiman. Mana? Ya, Aiman. buka data Pak. Biasakan main data Pak. Biasakan pakai data, saya kasih. Ayo Pak. Buka data. Kalian cari aja Pak Syap ini saya peringatkan Pak Syap ya. Pak Syap. Kau punya komputer tuh, kau ketik-ketik dari tadi keyboardnya kedengaran. Buka aja Ya. Aiman. Yaudah, kau tunjukin aja bro. Biar kau bisa mempermalukan kami. Oh ini orang Iya. Kristen dusta, gitu loh. Tunjukin aja bro. Ayo Pak. Buka aja di situ. Loh, kamu bisa buka kamera bro. Aiman. Kamu bisa Buka kamera Pak. Nih followermu udah 1000, kau bisa buka kamera. Nih kundang ya. Nih, tuh buka datanya. Aiman, ketik aja di situ, ketik. Iya buka Aiman Kristen gitu. Nih gue bacakan ya. Tuh, kau buka datanya. Buka kamera Kau Pak. Kau buka datanya. Iya Pak, jangan boleh lah begitu Pak ya. Bapak ini kebiasaan di masjid ini Pak. Oh, ini udah Ya, kundang nggak kenapa pernah main di data. reject? Udah aku kasih tuh Aiman namanya. Cari aja. Mana? Ketik aja di situ Aiman. Iya, saya ketik di sini ternyata dia Islam Pak. Kristen. Saya sudah ketik di sini. Islam. Coba Bapak yang buka, coba Bapak yang buka. Ayo. Aiman hadir di perang Uhud. Ia mengambil air. Iya mana datanya? Iya, buka Pak. Ya. Buka kamera. Buka Di sini aja, dikatakan aja, dia Islam Aiman. Pak. Oh, Islam. Islam setelah. Iya, coba Bapak buka Pak. Buka datanya yang Bapak baca. Coba. Buka data Aiman Kristen. Lo kau buka itu kan kau buka laptop kan satunya. Kedengaran itu ketik. Lo tinggal buka HP-mu, arahkan ke laptopmu yang udah kau buka Google. Selesai kan?
Iya Pak, jangan bolehlah begitu Pak. Ini Bapak ini Yang kau bawa-bawa tanyakan itu kebiasaan di udah masjid, tak dijawab, pakai data. Aiman. Terus Iya, gara-gara statementmu tadi itu dipatahkan. Bukan. Yesus pakai data Pak, berkata pakai data Pak. ini, Pak Ladu, cari lagi yang kita lain. buka Bagaimana? ayat Alkitab, kau bantah. Sekarang saya bantah. Tadi saya biarkan kau berargumen. Sekarang mana datanya Aiman itu Kristen? Kami dengan senang hati membukakan bahwa Wahyu 1 ayat 8 sepertinya dicontek sama surat Al-Hadid ayat 3. Wahyu 1 ayat 7 sepertinya dicontek sama Al-Baqarah ayat 210. Dicontek. Loh iya, tadi kita mau tunjukin kamu bantah. Sekarang alangkah baiknya kamu tunjukin dulu datamu tadi. Kamu bilang Aiman itu adalah Kristen. Mana bro? Followermu udah bisa buka kamera loh ini. Ini udah kundang dari tadi, kenapa ditolak? Kenapa Pak? Malu Pak ya, Pak Syam. Kenapa? Pak Syam, malu ya Iya, apa namanya enggak kedapatan ganteng saya. menipu. Iya, enggak ganteng saya, jadi enggak bisa. Nah, bukan wajah kamu saya mau lihat, data kamu yang saya mau lihat. Malu Pak ya, Makanya, Bapak ini ketahuan menipu. Saya kasih namanya itu, Aiman, cari aja. Iya, saya sudah buka di sini. Ternyata dia Islam dari lahir. Kok bisa ya bohong kayak gini? Ini kebiasaan di masjid ini Pak Prof. Mereka ini tidak pernah bawa data. Jadi ketika dengan dia punya jamaah itu ngarang bebas dia. Seperti yang dilakukan ini Pak Syam ini. Provokator, ya. Iya, oke lah. Supaya saya jadi provokator betulan, coba tunjukkan datanya ya Pak. Itu datanya itu Aiman. Iya, di sini saya sudah buka. Ternyata dia sudah dari lahir sudah Islam. Hanya tidak disunat di sini ditulis. Gimana sih Bapak ini? Bentar lagi ngabur nih. Jangan ikik ya teman-temannya.